Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang legalitas suatu bisnis. Legalitas suatu bisnis menjadi sangat penting karena legalitas merupakan salah satu fondasi hukum sebuah bisnis. Selain melindungi bisnis, legalitas juga memiliki banyak manfaat. Contohnya, melindungi aset pribadi, mengembangkan bisnis, mempermudah dalam mendapat pinjaman modal usaha, meningkatkan kredibilitas, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal tentang legalitas yang wajib untuk kita pahami. Yang pertama, apa saja tipe badan usaha untuk yang tersedia untuk startup? Di Indonesia sendiri ada badan usaha, perseroan terbatas atau PT. Pendirian PT ini dilakukan minimal 2 orang yang menyetorkan minimal 25% dari modal dasarnya. Tanggung jawab yang dimiliki oleh PT sangat terbatas. Jadi artinya jika PT mengalami kerugian, maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas saham yang disetorkan saja. Sehingga kerugian pada PT tidak akan mempengaruhi harta pribadi. Selanjutnya, dalam hal untuk menarik investor, PT lebih diminati daripada CV karena struktur PT yang terorganisasi dan transparan. Selain itu, investor juga dapat dengan mudah membeli saham di PT. PT menjual saham-sahamnya kepada masyarakat dengan cara menjadi perusahaan publik, sehingga perusahaan mendapatkan dana untuk mengoptimalkan usaha yang dijalankan. Bentuk badan usaha kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Hampir sama seperti PT, CV didirikan minimal 2 orang atau lebih, yang mana dibagi menjadi sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Tidak ada minimal modal yang harus disetorkan untuk pendirian CV. CV memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, artinya tidak ada pemisahan harta kekayaan CV dan juga harta kekayaan pribadi pemilik CV. Sehingga kalau CV mengalami kerugian, sekutu aktiflah yang bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya. Tidak ada pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan ini membuat CV dianggap kurang transparan bagi investor. Sehingga banyak investor yang ingin menanamkan modal meminta pemilik CV untuk mengubah badan usahanya menjadi PT. Selanjutnya yang kedua adalah kapan seorang pelaku startup harus memperhatikan legalitas usahanya. Hal ini harus sudah diperhatikan sejak pertama kali kita ingin membentuk sebuah startup. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, legalitas merupakan sebuah fondasi hukum untuk startup. Yang ketiga, dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk legalitas? Di Indonesia sendiri terdapat beberapa dokumen legalitas perusahaan yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, ada akte pendirian. Akte pendirian ini berisi nama badan usaha, modal, jenis badan usaha, tempat kedudukan badan usaha, susunan pengurus, serta hak dan juga kewajiban masing-masing pihak dalam badan usaha. Yang kedua adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Seperti orang pribadi, sebuah perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mengurus pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, sampai dengan melaporkan pajak. NPWP badan usaha menjadi salah satu dokumen wajib yang menjadi syarat ketika kita ingin mengurus legalitas lainnya seperti SIUP, rekening perusahaan, pengajuan modal ke bank, hingga kesempatan mendapatkan proyek bisnis dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Yang ketiga adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 pada tahun 2009, ada 4 jenis SIUP yang dibedakan berdasarkan modal yang di-store. Yang pertama adalah SIUP mikro, modal di-store ini tidak lebih dari 50 juta. Yang kedua, SIUP kecil, modal yang di-store 50 juta sampai dengan 500 juta. SIUP menengah, modal di-store 500 juta sampai dengan 10 miliar. SIUP besar memiliki modal di-store lebih dari 10 miliar. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 7 Tahun 2017, SIUP berlaku sepanjang perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi kita tidak perlu repot untuk mengajukan perpanjangan karena dokumen ini tidak memiliki jangka waktu berakhirnya izin usaha. Yang keempat adalah surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Persyaratan SKDP untuk masing-masing domisili berbeda. Misalnya untuk daerah DKI Jakarta, berdasarkan Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014, SKDP tidak dapat dikeluarkan untuk PT yang menggunakan alamat domisili rumah atau yang tidak berada dalam zona perkantoran. Karena itu, untuk mendapatkan SKDP diperlukan alamat domisili yang berada dalam zona perkantoran. Nah, berbeda dengan SIUP, SKDP ini memiliki masa berlaku dan juga harus diperpanjang. Jika jenis kantor adalah kantor yang bersama, maka SKDP umumnya berlaku selama 5 tahun. Namun, masa berlaku ini tergantung dari perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan juga pemilik kantor. Sedangkan kalau menggunakan virtual office, SKDP hanya berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang. Yang kelima adalah tanda daftar perusahaan atau TDP. Untuk TDP ini dokumen pengusahaan yang menyatakan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan. Dan juga ini adalah beberapa dokumen legalitas. Nah, dokumen legalitas lainnya tergantung dari setiap jenis usaha masing-masing. Kemudian yang pertanyaan keempat, berapa kira-kira dana yang dibutuhkan untuk mempersiapkan legalitas? Untuk pembentukan badan usaha sendiri, PT dibutuhkan dana sampai dengan 8-10 juta dan juga CV 5-10 juta. Biaya ini bisa tergantung pada besar kecilnya PT yang akan didirikan. Pertanyaan yang kelima, untuk apa ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan legalitas? Untuk berbagai perizinan lain yang terkait dengan produk yang dijual juga perlu diperhatikan. Misalnya untuk startup kuliner atau bahan makanan ini perlu pengawasan dari Badan POM dan juga Dinas Kesehatan. Selanjutnya adalah PIRT. PIRT ini adalah izin jaminan usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual untuk memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh UKM untuk dipasarkan secara lokal. Pentingnya PIRT ini yang pertama adalah mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Yang kedua, memudahkan dalam mengembangkan usaha. Yang ketiga, membantu memudahkan pemasaran usaha. Yang keempat, akses pembiayaan yang lebih mudah. Yang kelima, memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Yang keenam, pengusaha bisa dengan tenang mengedarkan dan juga memproses produksi secara luas dan resmi. Yang ketujuh, dengan pencantuman kode IRT, maka makanan dan minuman akan lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen hingga bisa meningkatkan daya jual. Yang kedelapan, menghindari sanksi administrasi atas kasus-kasus, contohnya melanggar peraturan di bidang pangan. Kemudian, nama pemilik tidak sesuai dengan yang disertifikat. Produk tidak aman dan juga tidak layak dikonsumsi. Selanjutnya, pengurusan perizinan PIRT. Yang pertama adalah fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian pas foto 3x4 3 lembar, surat keterangan domisili usaha, denah lokasi dan juga denah bangunan, surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan juga sanitasi, surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan, data produk makanan atau minuman yang diproduksi, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi, label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi, menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP IRT. Cara pengurusan perizinan PIRT ada 5. Yang pertama, pemohon
mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, Dinas Kesehatan akan mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan berkas dan juga persetujuan Kadinkes dan menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya. Dan ini juga berlaku pada pemeriksaan sarana. Yang keempat, Dinkes memberikan pertimbangan terhadap permohonan izin yang diajukan. Jadi menyusun konsep izin dan juga meneruskan kepada yang berhak untuk menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menandatangani konsep izin. Yang kelima, pemohon membayar retribusi sertifikat PIRT. Nah, untuk pengurusan perizinan PIRT ini memakan kurang lebih total waktu pengurusan selama 3 bulan. Selanjutnya, standar makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 111 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, dan tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa. Selanjutnya, beberapa produk makanan dan minuman dengan bahan baku tertentu yang memerlukan izin dari Badan POM dan juga memerlukan persyaratan standar nasional Indonesia. Yang pertama adalah susu dan hasil olahannya. Kemudian yang kedua, daging, ikan, unggas, dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan atau penyimpanan beku. Yang ketiga, makanan kaleng. Yang keempat, makanan bayi. Yang kelima, minuman beralkohol. Yang keenam, AMDK atau air minum dalam kemasan. Yang ketujuh, makanan atau minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI. Yang kedelapan, makanan atau minuman yang ditetapkan oleh Badan POM. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.